Pada contoh program if else, di sini sudah ada variabel nilai dengan tipe data integer. Lalu di sini perintahnya inputkan nilai mata kuliah. Scan nilai integer dan variabel nilai. Jika kondisinya di sini nilai yang diinputkan lebih besar sama dengan 60, maka mencetak lulus. Ini nilai true-nya. Else-nya di sini jika tidak, dia akan mencetak gagal. Ini false-nya. Jadi di sini if else yaitu gunakan untuk mengecek dua kondisi yang bernilai benar dan salah. Jika teman-teman menginputkan nilai lebih besar sama dengan 60, maka nanti akan mencetak nilai true-nya yaitu lulus. Sebaliknya, jika salah atau teman-teman menginputkan nilai lebih kecil dari 60, misalkan di sini 50, maka perintah yang akan dicetak adalah gagal atau nilai false-nya. Lalu di sini print selesai. Sekarang kita coba programnya. Kita jalankan. Kita cek ada error atau tidak. Jika tidak ada error, kita coba jalankan. Misalkan kita akan coba inputkan nilai 80, jadi nilai true-nya yaitu lebih besar sama dengan 60. Harusnya dia akan mencetak kalimat lulus. Sekarang kita coba enter. Dia akan mencetak lulus, program selesai. Sekarang kita akan coba lagi nilai lebih kecil dari 60. Misalnya di sini kita coba 59. Dia akan mencetak gagal yaitu nilai false-nya. Jika digambarkan dalam bentuk flowchart, maka start di sini simbol terminal dimulai dari start, lalu di sini untuk scan nilai itu digambarkan dengan simbol input. Lalu untuk cek kondisi if nilai lebih besar sama dengan 60, maka digambarkan dengan simbol decision, yaitu di dalamnya nilai lebih besar sama dengan 60. Berikutnya di sini cetak lulus. Jadi ini nilai true. Nilai true-nya yaitu mencetak lulus. Lalu false-nya ini mencetak gagal. Jika digambarkan true-nya ini di sini. Nilai true. Lalu di sini nilai false-nya. Mencetak gagal. Kita tandai di sini. Nah, simbol yang digunakan untuk print mencetak di sini gunakan output. Simbol output. Jika bernilai true, dia akan mencetak lulus. Jika false, dia akan mencetak gagal. Lalu N gunakan simbol terminal selesai.
contoh if else program kedua yaitu menggunakan fungsi string di sini. Jadi teman-teman nanti silakan tambahkan di sini include string yang fungsinya nanti akan membaca fungsi strcopy. strcopy ini digunakan untuk memindahkan nilai. Perbedaan program pertama, if else pertama dengan if else kedua, yaitu di sini kita menggunakan variabel nilai bertipe integer, lalu variabel x dengan panjang 10 bertipe char. Pada baris ke-7 kita diminta untuk menginputkan sebuah nilai, lalu di sini tipe yang diinputkan adalah integer dan ini nilai variabelnya. Kondisinya yaitu jika nilai lebih besar sama dengan 60, maka di sini gunakan strcopy, yaitu memindahkan nilai lulus ini ke dalam si X. Jika tidak, pindahkan nilai gagal ke dalam Y. Jadi ketika cetak, kita memanggil si X lagi. Kita gunakan X untuk memanggilnya. Kita akan coba programnya. Misalkan kita menginputkan 80, dia akan mencetak lulus. Ini sama, jadi program ini sama-sama mencetak nilai lulus tidak lulus, hanya saja caranya yang berbeda. Jadi nanti teman-teman bisa memilih cara yang dianggap paling gampang. Berikutnya kita coba nilai yang di bawah 60. Nah, ini gagal. Nah, di sini ada catatan penulisan if dan true statement dapat dituliskan dalam satu baris. Ya, seperti pada materi di awal saya informasikan bahwa di sini teman-teman bisa tidak menggunakan kurung kurawal asalkan di sini perintahnya hanya satu. Jadi nggak ada perintah lagi setelahnya. Nggak, tapi kalau teman-teman nanti perintahnya lebih dari satu, itu wajib menggunakan kurung kurawal. Nah, ini else-nya juga sama, penulisannya kita bisa gabungkan dari satu. Jika dibuatkan dalam bentuk flowchart, maka di sini ada perbedaan di bagian sini. Jadi awalnya di sini terminal yaitu start, lalu di sini kita menggunakan simbol input, lalu ini kondisi. Nah, ini nilai true-nya, true. Ya, ini kita tandai true. Nah, di sini kita menggunakan X sama dengan lulus. Karena ini proses memindahkan, maka kita menggunakan simbol proses, bukan menggunakan simbol output. Jadi bukan yang gejar-gejar ini ya, bukan, kita tidak menggunakan output. Lalu di sini else-nya, gagalnya atau false. Di sini false. X sama dengan gagal.
X sama dengan gagal. Simbolnya sama, kita tidak menggunakan print tapi menggunakan proses. Lalu di sini ada proses printnya, mencetak hasilnya. Nah, ini baru kita menggunakan outputnya. Setelah itu terakhir di sini N, simbol untuk terminal. Berikutnya di sini contoh ketiga, yaitu masih menggunakan if else dengan cara berbeda, masih menggunakan di sini perintah string. Kita masih menggunakan fungsi string, yaitu nilai variabel bertipe integer X, variabel X panjang 10 bertipe char. Nah, di sini di baris ke-6 ini perbedaannya, yaitu memberikan nilai default di awal. Jadi, ketika program dijalankan, defaultnya adalah gagal. Lalu, ketika diminta untuk menginputkan sebuah nilai bertipe integer, nanti kondisinya di sini akan cek variabel nilai yang diinputkan apakah lebih besar dari 60. Jika benar, maka di sini memindahkan nilai lulus ke dalam X. Jadi mengubah yang di atas ini menjadi lulus, lalu dicetak nilai X-nya. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti menginputkan nilai di bawah 60, maka dia akan tetap membaca baris ke-6 atau X strcpy X gagal. Baru dia akan merubah nilainya jika yang diinputkan teman-teman di sini lalu dicek nilainya lebih besar dari 60, maka di sini baru ada perubahan untuk mengubahnya. Jika dijalankan programnya itu sama ya. Nah, di sini jadi nilai ketika dijalankan programnya ini adalah yang dijalankan nilai gagal. Baru setelah itu jika ada yang menginputkan nilainya, misalkan di sini saya isikan 80, maka di sini dia akan mengecek apakah nilai di sini lebih besar dari 60. Jika ya, maka dia akan memanggil fungsi strcpy lulus pindahkan ke dalam X, lalu di sini cetak nilai X-nya yaitu lulus. Jika tidak, misalkan teman-teman menginputkan nilai di bawah 60, misalnya di sini 50, maka yang akan dijalankan adalah perintah gagal. Tetap di sini menginputkan, lalu dicek. Jika nilainya lebih kecil dari 60, maka dia tetap akan menjalankan gagal. Jika digambarkan dalam sebuah flowchart, maka di sini ada perbedaan start, terminalnya, lalu di sini menggunakan proses ya, X sama dengan gagal. Nah, ini programnya X sama dengan gagal. Lalu di sini dilanjutkan dengan proses input scan. Baru ketika input nilainya dilanjutkan untuk cek kondisi. Jika nilai bernilai benar lebih besar dari 60, maka true-nya adalah dia akan memanggil strcpy lulus atau memindahkan
lulus ke dalam si X-nya. Nah, ini simbolnya yang kita gunakan adalah proses. Nah, di sini dilanjutkan dengan proses cetak nilai X-nya. Jika nilainya lebih kecil dari 60, maka yang dijalankan adalah false-nya di sini. Jadi dia akan mencetak nilai X yang di awal ini. Jika nilai itu lebih kecil dari 60. Demikian contoh if else